Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Didik Akbar. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menggunakan e-rapor SP untuk mencetak laporan hasil belajar siswa-siswi kita yang menggunakan kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja teman-teman. Kita akan belajar ini pelan-pelan dari awal sekali. Untuk itu, teman-teman bisa langsung buka browsernya, terus menuju ke s.id e-rapor KM. K dan M-nya besar. s.id e-rapor KM. Masuk ke sini, kita sudah sediakan semuanya. Di sini itu di bagian file installer. Kalau teman-teman belum install, silahkan diinstal terlebih dahulu. Itu kalau teman-teman sudah install, teman-teman tinggal update saja, pastikan versinya itu yang versi E supaya sama dengan tutorial ini. Yang kedua, jika teman-teman masih baru dari nol seperti itu, teman-teman pilih yang ini, yang file zip yang baru tuh versi E. Ini silahkan diklik terus di download. Nanti di dalamnya itu ada dua file. Yang pertama file installer dan yang kedua adalah file updater. Ini diekstrak dulu semuanya. Nanti yang file installer diinstal terlebih dahulu sampai selesai. Setelah selesai terus dijalankan juga updaternya supaya dia sampai di versi E, sehingga sama dengan tutorial kali ini. Oke, jika sudah selesai menginstal, teman-teman kembali ke yang s.id e-rapor KM ini. Di sini sudah kita sediakan checklist bantu untuk pengerjaan e-rapor ini, sehingga di sini harapannya itu supaya teman-teman tidak ada langkah yang terlewat seperti itu, sehingga teman-teman bisa terbantu untuk meneliti langkah-langkahnya sudah sesuai atau belum. Yang pertama, install Dapodik-nya versi C. Oh iya teman-teman, untuk ini aplikasi e-rapor SP ini itu harus diinstal di laptopnya si operator atau laptop yang ada aplikasi Dapodik-nya. Dan pastikan juga di aplikasi Dapodik-nya dia sudah versinya yang versi C atau yang versi terbaru. Jika sudah dipastikan bahwa ini versi C, maka kita centang. Terus yang kedua, kita masuk ke langkah yang kedua. Mapel di rombel itu sudah ada semua. Artinya mapel yang mau kita tampilkan di e-rapor itu sudah ada semua atau sudah terpetakan semua. Untuk itu langsung saja teman-teman masuk ke aplikasi Dapodik. Di dalam aplikasi Dapodik pilih yang rombongan belajar. Di dalam rombongan belajar itu teman-teman klik yang reguler. Nah, di sini kita akan coba di sini karena yang menggunakan kurikulum Merdeka di tempat kami baru kelas 1 dan 4. Kita akan gunakan mungkin sebagai contoh di kelas 1. Ini kita klik di bagian pembelajaran. Nah, dipastikan pelajaran-pelajaran yang nanti akan muncul di rapot seperti itu sudah ada atau sudah terpetakan di sini, di rombel di Dapodik. Oke, jika sudah ada semua, teman-teman bisa lihat. Oke, jika sudah ada semua, teman-teman kembali ke checklistnya lagi. Berarti kita ini sudah oke. Terus yang selanjutnya kurikuler atau P5 sudah ada di rombel atau diatur temanya seperti itu. Nah, teman-teman kalau yang menggunakan kurikulum 2013 pasti ada pelajaran P5-nya di sini. Nah, di P5 ini pastikan teman-teman sudah memilih tema. Atau diklik pilih tema, pilih salah satu atau dua tergantung dengan ya jumlah proyek yang ada di sekolah teman-teman masing-masing.
Ini contoh saja yang kearifan lokal seperti itu. Terus kita close. Ini kalau sudah ada berarti sudah aman. Yang selanjutnya kita centang, terus ekstra di Dapodik sudah ada semua. Maka kita lihat lagi di Dapodik. Di Dapodik di bawah menu reguler ini, di dalam rombongan belajar, teman-teman klik yang ekstrakurikuler dan di sini dipastikan sudah ada minimal pramuka. Ini pramuka untuk, karena pramuka adalah ekstrakurikuler wajib ya, jadi dia harus ada. Dan pastikan juga anggota rombelnya itu juga sudah masuk seperti itu, karena kalau belum masuk seperti ini nanti juga tidak akan muncul nilai eskulnya di raport. Oke, jika sudah, pastikan juga teman-teman di bagian sekolah ini, di menu sekolah ini diklik. Terus setelah diklik, di scroll ke kanan sampai dengan muncul ekstrakurikuler, diklik di sini ekstrakurikulernya. Nah, pastikan di sini sudah ada juga ekstrakurikulernya. Jika belum, teman-teman silahkan ditambahkan seperti itu ya. Oke, jika sudah ditambahkan, teman-teman tinggal ke list lagi, berarti sudah oke. Berarti kalau sudah di bagian Dapodik kita sudah aman. Oke, kita lanjut ke Erapor SP-nya. Setelah install tadi teman-teman nanti klik di Erapor SP, nanti akan masuk ke halaman sign in atau halaman login. Nah, di sini teman-teman masuk sebagai administrator terlebih dahulu. Untuk username dan passwordnya itu sama administrator. Secara default ini terus kita sign in. Nah, kalau sudah sign in, sudah masuk di dashboardnya, ini teman-teman untuk mengerjakan Erapor SP ini harus urut dari atas ya. Nah, kita untuk memudahkan kita, teman-teman, kita lihat lagi checklistnya. Itu silahkan diinstal Erapor versi E, pastikan Erapornya versi E. Ini di sebelah sini, ini udah ada tulisannya versi E, berarti sudah sesuai. Terus yang selanjutnya itu buat web service di Erapor. Nah, di sini kita klik yang bagian web service Dapodik, diklik, terus pilih edit. Nah, ini kita akan mengambil data key web service-nya ini dari Dapodik. Untuk itu kita masuk ke Dapodik. Di bagian sebelah kiri, menu sebelah kiri itu di scroll ke bawah, di bagian pengaturan diklik, terus dilihat sebelah kanan bawah itu ada web service lokal, diklik yang web service lokal, terus silahkan ditambahkan. Setelah ditambahkan terus disimpan. Setelah disimpan terus teman-teman klik lagi bagaimana, terus kita salin token di blok, terus di Ctrl C atau di copy ya. Kalau sudah, terus kita masuk ke rapor SP-nya lagi. Nama aplikasi silahkan disesuaikan, kalau bisa ya sama dengan tadi yang ada di Dapodik supaya teman-teman mudah mengenali sambungan mana yang menggunakan Erapor ini yang ada di Dapodik. Yang selanjutnya ini dipilih localhost jika Dapodiknya satu server atau satu laptop dengan Erapor SP-nya. Dan yang selanjutnya dari key web service-nya itu kita tinggal Ctrl V aja atau dipaste saja di sini yang tadi kita copy dari token yang dari Dapodik. Oke, jika sudah tinggal ditambahkan NPSN sekolah. Kalau teman-teman tidak hafal, teman-teman lihat di aplikasi Dapodik, di sebelah kiri scroll ke atas, pilih yang beranda. Nah, di sini muncul NPSN-nya, tinggal di copy saja, copy di paste di sini. Kalau sudah, tinggal diklik yang simpan perubahan. Karena saya tidak perlu simpan perubahan lagi,
Nah, kalau teman-teman harus simpan beban, kalau sudah tinggal dites koneksi saja. Dan hore, selamat, kita sudah berhasil menghubungkan aplikasi Eraport SP dengan aplikasi Dapodik. Oke, jika sudah kita klik OK. Jika teman-teman bermasalah di sini, itu biasanya itu masalahnya karena versi aplikasi Dapodiknya itu belum yang terbaru atau yang versi C. Maka dari itu pastikan dia sudah versi C. Oke, untuk web service-nya sudah. Sekarang kita tarik data Dapodik. Di sini di bawah web service ada ambil data Dapodik. Teman-teman silahkan langsung klik yang data Dapodiknya. Nah, di sini silahkan diupdate data semesternya seperti ini. Silahkan diklik urut dari atas ke bawah. Di data nomor 3, data referensi mapel Dapodik. Ini biasanya agak lama, ini tergantung dengan banyak sedikitnya jumlah mapel atau jumlah rombel yang ada di sekolah teman-teman semuanya. Dan selanjutnya diklik yang update raport, terus urut dari atas sampai bawah. Ya, kalau sudah pastikan juga data ekskulnya juga sudah masuk. Oke, jika sudah ambil data Dapodik, kita langsung ke data user raport saja. Di sini teman-teman langsung saja diklik yang generate user otomatis. Kita diklik, nanti data di guru nanti akan muncul. Oke, jika sudah di generate user otomatis, teman-teman klik yang gambar saya ini. Nah, teman-teman silahkan diklik yang logout. Nah, kenapa di logout? Ini untuk merefresh database di Eraport SP. Karena tadi teman-teman menarik data dari Dapodik ke Eraport atau memasukkan data dari Dapodik ke database-nya si Eraport SP ini. Lalu login lagi sebagai administrator. Teman-teman login, pilih sekolahnya, nanti muncul seperti ini. Kita kembali lagi ke checklist. Tarik data Dapodiknya sudah, generate usernya sudah. Sekarang kita ke mapping pelajaran atau mapping raport. Nah, mapping ini dimana? Kita klik yang raport SP. Mapping itu ada di data referensi lokal. Tapi sebelum melakukan mapping, teman-teman ini ada menu-menu yang lain yang opsional. Saya akan jelaskan sedikit di sini. Yang kelompok mapel itu untuk teman-teman mengaktifkan kelompok mapel, dan kalau untuk ini teman-teman tidak usah diotak-atik, nggak apa-apa, karena kita hanya di mapel yang umum saja. Dan di menu guru lokal ini teman-teman bisa menambahkan guru yang tidak ada di Dapodik tapi mengajar di SD, di sekolahan seperti itu, sehingga teman-teman bisa menambahkannya di sini. Dan teman-teman tenang saja bahwa data yang ditambahkan di guru lokal ini dia tidak masuk ke Dapodik atau mengganggu Dapodik seperti itu. Nah, selain guru lokal, teman-teman juga bisa menambahkan mata pelajaran lokal. Jadi kalau di Dapodik nggak ada nih, di sini bisa ditambahkan mapelnya secara lokal. Dan yang selanjutnya ada data ubah data mengajar. Jika mungkin ada data mengajar yang tidak sesuai, yaitu di data mengajar dan data wali kelasnya. Dan yang selanjutnya ini ada menu gabung mapel. Untuk gabung mapel ini untuk ya mungkin jenjang SMP dan SMA ya, karena ini saya mengerjakan di jenjang SD. Kalau jenjang SMP dan SMA mungkin di bagian IPAS itu kan guru IPA dan guru IPS-nya sendiri seperti itu, sehingga perlu digabungkan. Kalau di jenjang SD tidak perlu. Yang selanjutnya ini yang krusial, ya ini di bagian mapping raport yang tidak boleh teman-teman skip atau teman-teman lewati. Ini harus ada, karena kalau tidak dikerjakan di sini nanti nilai rapotnya nanti tidak akan muncul ketika dicetak, sehingga harus dilakukan mapping raport.
Yang pertama, pilih kurikulumnya terlebih dahulu. Di sini saya contohkan menggunakan kurikulum Merdeka dan untuk tingkatnya kelas 1. Dan untuk dan kalau sudah muncul nama pelajarannya, ini teman-teman tinggal sesuaikan saja. Tapi yang teman-teman perlu perhatikan, di sini ada 1, 2, 3, 4 kolom. Yang pertama ini kolom nama mapel, ini dari Dapodik, tidak bisa kita otak-atik. Tapi yang nama lokal, kolom berikutnya ini bisa kita perbaiki. Misal di matematika umum ini saya hilangkan kata umumnya seperti itu supaya lebih bagus di dalam raport nanti ketika dicetak. Dan di kolom berikutnya, di kolom yang ketiga ini, secara default dia nanti akan pilih kelompok. Kalau teman-teman mau menampilkan mata pelajarannya di raport atau ikut tercetak di raport seperti itu, akan dicetak di raport, maka teman-teman pilih yang umum. Nah, di sini contoh misal proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini kan ada rapotnya sendiri, tidak gabung di dalam rapot intra, maka kita tidak tampilkan atau kita biarkan, kita pilih kelompok seperti itu. Termasuk guru kelas ini juga ya tidak masuk di dalam raportnya, tidak ikut dicetak seperti itu. Dan silahkan disesuaikan saja. Dan yang selanjutnya adalah kolom yang terakhir, itu nomor urut raport. Nomor urut raport ini adalah urutan dari atas ke bawah di raport yang dicetak seperti itu. Kalau ini nomor 1, PAI nomor 1, maka dia nanti akan berada di atas sendiri dan pelajaran-pelajaran yang lain akan mengikuti. Untuk itu untuk urutan ini teman-teman bisa konsultasikan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah, atau teman-teman bisa lihat contoh raport yang lalu. Oke, jika sudah jangan lupa untuk diklik simpan perubahan. Oke, jika sudah disimpan perubahan, teman-teman di checklistnya kita centang supaya nggak lupa. Dan untuk mapping raportnya ini per kelas seperti itu, jadi jangan lupa untuk di mapping semuanya. Dan yang selanjutnya di sini ada menu logo sekolah dan Pemda. Di logo ini nanti yang akan muncul di bagian pelengkap raport atau halaman depan raport. Ada logo Pemda, logo sekolah, dan juga TTD Kepsek dan stempel. Ini artinya kalau menggunakan ini itu nanti tidak usah Bapak Ibu Kepala Sekolahnya itu tidak usah menggunakan stempel basah, tidak usah menggunakan tanda tangan basah. Dan juga di data wali kelasnya juga seperti itu, bisa ditambahkan tanda tangan elektronik. Akan tetapi untuk itu teman-teman harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu pengawas. Maksudnya harus diperbolehkan menggunakan tanda tangan elektronik atau harus basah seperti itu. Tetap harus dikonsultasikan dengan pimpinan terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya ada tanggal raport. Untuk tanggal raport kalau di Kabupaten Magelang sesuai dengan yang ada di kalender akademik itu tanggal 17. Tetapi untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Magelang tetap menunggu informasi resmi dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga dari Bapak Ibu pengawas seperti itu. Oke, dan selanjutnya di checklist ini input data P5. Nah, sekarang kita masuk untuk menginputkan data P5 yang ada di data referensi P5. Ini diklik, klik target capaian profil. Untuk target capaian profil ini adalah isinya terkait dengan capaian yang ada di sini, yang ada di dalam aplikasi. Dan di sini jadinya teman-teman bisa mengeditnya secara manual seperti itu. Dan yang terpenting di sini adalah data proyek. Data proyek di sini teman-teman bisa menambahkan dimulai dari pilih temanya. Untuk temanya disesuaikan atau sama dengan yang ada di Dapodik. Misal ini kelas 1 di pembelajaran
terus proyek P5, pilih temanya. Ini disesuaikan, misal di sini Bu di kelas 1 ini kearifan lokal, maka kita pilih temanya yang kearifan lokal. Pilih fasenya fase 1 karena kelas 1 di jenjang sekolah dasar, dan nanti teman-teman silahkan tambahkan proyeknya, nomor proyek diisi nomornya bebas, mungkin kalau yang pertama ya 1, yang kedua ya 2, yang 3 ya 3, seperti itu. Nama proyeknya ini silahkan disesuaikan. Kalau teman-teman misal belum ada atau lupa atau bagaimana terkait dengan proyeknya, teman-teman bisa lihat di yang e-raport, di link yang e-raport KM ini di bagian materi. Ini bisa diklik di bagian materi yang kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka di bagian P5, di sini ada contoh modul proyek. Teman-teman bisa klik yang contoh modul proyek, terus dipilih fasenya misal ini yang saya sesuaikan saja yang kearifan lokal. Ini ada contohnya. Nah, di sini juga sudah ada deskripsinya nih. Nah, ini teman-teman tinggal copy saja sesuai yang ada di sini. Nah, ini karena misal nama proyeknya ini Kutanam Sayuranku, maka teman-teman tinggal ditulis saja. Misal ini data yang pertama, terus kutanam sayuranku, dan deskripsinya bisa dimasukkan seperti ini. Nah, di deskripsi raport sesuai dengan PPA itu harus memuat profil pelajar Pancasila yang dimensi yang mau dituju, seperti itu. Nah, ini udah sangat tepat sekali, tinggal di copy saja. Jika sudah, teman-teman bisa diproses saja. Yang Kutanam Sayuranku ini teman-teman bisa yang barusan ditambahkan itu langsung saja dicek yang capaian profilnya. Nah, di sini kan datanya masih kosong, tinggal ditambahkan capaiannya, terus tadi tinggal dimasukkan dari dimensi. Misal tadi ini kan dari beriman dan bertakwa, bernalar kritis dan kreatif. Dan yang terakhir di sisi kreatif, menghasilkan karya dan tindakan, seperti itu. Terus tinggal kita close. Oke, jika sudah kita tambahkan, yang selanjutnya kita ke kelompok proyek. Kita klik yang kelompok proyek. Nah, di sini karena saya sudah ada, tapi kalau teman-teman belum ada, teman-teman silahkan tambahkan kelompok proyeknya. Misal ini contoh saja, misal kelompok 2, seperti itu. Hanya contoh saja, pilih tingkatnya kelas 1, fasenya A, koordinatornya guru kelasnya aja. Dan untuk ini teman-teman harus berkonsultasi dengan guru kelasnya kalau untuk yang operator ya. Kalau di sini saya hanya contoh saja, ini hanya untuk mencontohkan saja. Tinggal diklik yang proses, terus tadi yang kelompok 2 ini, terus kita klik yang data proyeknya. Nah, di sini harus ditambahkan teman-teman, ditambahkan kita yang Kutanam Sayuranku ini. Oke, jika sudah kita close. Terus selanjutnya anggotanya. Nah, ini harus ditambahkan juga, tambahkan anggota.
Kalau pilih kelasnya yang kelas sesuai dengan itu tadi, terus kita tambahkan semuanya supaya cepet, terus di close. Nah, ini data sudah tersimpan, berarti kelompok proyek sudah aman. Nah, teman-teman, kita lihat di checklistnya lagi. Kalau sudah input data P5 tadi 3 data itu sudah berarti sudah aman, sudah down. Oke, untuk administrator atau operator seperti itu sudah selesai dan saya cukupkan, teman-teman. Terima kasih sekali sudah menyimak dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.